Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati at-talabah, anakumullahu ta'ala jami'an. Nasta'in darsana في التوحيد والآن ندخل في اسم الله السادس وهو الخالق. يقال هنا ومن أسماء الله الحسنى في هذا العدد هو اسمه سبحانه الخالق. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak ialah Al-Khaliq. Wal Khaliq ismun fa'il min khalaqa bima'na qadara. Jadi kata khalaqa maknanya qadara. Ya, khalaqa menciptakan, qadara yang bisa diartikan menciptakan atau menentukan. Wal Khaliq huwallazi awjada al-asya'. Dan Khaliq adalah awjadal asya' yang menjadikan atau mewujudkan sesuatu. Jami'uha ba'da an lam takun mawjudah, ya, yang mengadakan sesuatu seluruhnya yang asalnya tidak ada sama sekali, ya, jadi itu makna khaliq. Misalnya seperti apa ya, seperti darah, ya, darah Allah ciptakan dengan kalimat kun, ya, dengan kalimat kun maka terciptalah darah, ya. Bukan dengan istilahnya seperti saat ini kayak apa ya, misalnya kayak komputer itu perangkatnya terdapat unsur-unsur yang sebelumnya ya berasal dari media-media atau bahan-bahan yang pada dasarnya ada, ya, seperti besi, timah, emas, kaca dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau manusia dikatakan khaliq tidak bisa, karena manusia itu cuma berinovasi, ya, sehingga bisa membuat perangkat-perangkat atau benda-benda. Ya, intinya seperti itu. Wasul khaliq wal asl khalq takdir. Taib. Ya, ini muqaddimah, ya, muqaddimah mengenai Ismullahul Khaliq. Ya. Yang paling penting di sini ya, yang ini. Wa ismullahul khaliq bihadhihi as-sighah lam yarid fil Qur'an illa marratan wahidah fi qoulihi ta'ala huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Nah, di sini kata al-khaliq cuma ada satu di dalam Al-Qur'an, ya. Cuma ada satu di dalam Al-Qur'an di ayat 24 surat Al-Hasyr. Ini sering kita dengar ya kalau salat. Baik, nadkhul ila ma'na ismillahi al-khaliq. Al-khaliq huwa ismun min asma'illahil husna wa huwa al-mubdi lil khalqi wal mukhtari lahu ala ghairi mithalin sabiq. Ya, jadi makna khaliq, ya, kita sebutkan tadi dia yang mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada sama sekali, ya, baik unsur-unsurnya. Amma al-ma'na al-lughawi di kalimatin khalq yanqasimu fi lughatil Arab ala aw ila thalathatin aqsam. Adapun kalau secara bahasa makna khalaqa atau khaliq itu ada 3. Yang pertama ijadus syai' minal adam, yang menciptakan atau mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Atau ibda'il makhluk jadid min ghairi sabiq lahu, atau yang menciptakan makhluk yang baru yang belum ada sebelumnya. Wa hadzal ma'na al-khas billahi ta'ala, dan makna ini khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sebutkan tadi kalau manusia itu bukan menciptakan dari nol, ya, tapi berinovasi dari yang ada diolah menjadi sesuatu yang baru. Namanya berinovasi, bukan menciptakan. Dalilnya awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qabl. Ya. Apakah manusia tidak mengingat bahwasanya kami ini menciptakan manusia itu min qabl, ya, dari sebelum mereka tidak ada. Min qabl wa lam yakun syai'an, dan belum menjadi sesuatu apapun. Qala Allah Ta'ala wa laqad khalaqnal insana min salsalin min ham'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ini ayat tentang penciptaan manusia dan jin yang memang sebelumnya tidak ada. Nah, itu yang pertama. Jadi ijadus syai' minal adam. Yang kedua at-tahyi'ah.
pembentukannya, wa taqdir penentuan, wa tashkil juga pembentukan ya, wa tajmi pengumpulan, wa tarkib dan penyusunan. Ya, jadi makna yang kedua ini lebih ke istilahnya pembentukan dan penyusunan ya, seperti itu, dan pengumpulan. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hay'ati at-tayri fa anfu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Insyaallah ta'rifuna al-ayah. Ayatnya tentang Nabi Isa alaihi kadzalik. Nah, di sini qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hay'ati at-tayri. Ya, seperti bentuk burung, fa'anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubrihul akmah wal abrasa. Ini jadi kisahnya Nabi Isa ya, yang mana Nabi Isa itu ketika ada burung yang terbuat dari tanah liat, dengan izin Allah Nabi Isa meniupkan ruh kepada burung tersebut ya. Jadi Nabi Isa ini diberikan keistimewaan atau mukjizat Allah Ta'ala, bisa menghidupkan yang mati ya, bisa menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya ya, dengan izin Allah ya. Bukan Nabi Isa seorang anak Tuhan, bukan. Nah, di sini hay'ah ya, hay'ah pembentukan ya, atau bentuk. Nah, jadi ada bentuk dari burung ya, yang terbuat dari tanah liat. Terus Nabi Isa tiupkan ruh, maka jadilah. Nah, seperti itu. Seperti itu juga Allah Ta'ala membentuk Nabi Adam ya, dari tanah liat yang dibentuk seperti rupa manusia, kemudian Allah Ta'ala ciptakanlah Nabi Adam ya. Jadi kalau makna kedua ini pembentukan ya, pembentukan dan penyusunan, seperti itu. Kemudian makna yang ketiga al-kadzib ya, artinya dusta. Nah, ini wahadzal makna la yajuz abadan, dan makna ini tidak boleh. Hatta tafkir awidhan, bahkan berfikir atau prasangka ini tidak boleh. Fi ayyasil ilallah, ketika itu sampai kepada Allah. Nah, maksudnya kita tidak boleh mengatakan bahwasanya Allah itu dusta ya, Al-Quran itu dusta, atau ila rasul awil anbiya alaihimus salam, atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain juga ya, seperti itu. Walakin qad yasil ila ayyi makhluqin min makhluqatillah ya, akan tetapi itu bisa ya terjadi kedustaan itu ketika pada makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ya makhluk-makhluk yang tidak bebas dari dosa ya, manusia pada umumnya, kecuali para nabi dan rasul. Ma sami'na bi hadza fi millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Nah, jadi ikhtilaq artinya di sini adalah dusta ya, tapi bukan dari kata khalaqa ya, tapi ikhtalaqa yakhtaliqu fil humasi. Ya, ma sami'na, tidaklah kami mendengar bihadza, hal ini, fil millati al-akhirah, dalam agama yang terakhir. In hadza, tidaklah hal ini ya, in di sini bisa diartikan jika, bisa diartikan tidaklah ya. In hadza illa ikhtilaq, tidaklah hal ini kecuali kedustaan ya, seperti itu. Nanti kalau mau dibaca tentang ayatnya, baca di surat Shad ayat 6, 5 dan sebelumnya ya, supaya tahu maksudnya. Kalau Allah Ta'ala innama ta'buduna min dunillahi awthanan ya, sungguhnya kalian menyembah selain Allah awthanan, berhala-berhala, wa takhluquna ifkan, dan kalian takhluquna ifkan. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa wa'budu washkuru lahu ilaihi turja'un. Oh, di sini juga mungkin wa takhluquna ifkan ya. Mungkin takhluqu di sini artinya mendustakan. Coba dilihat ya artinya di surat Al-Ankabut ayat 17.
Kayaknya di sini artinya menciptakan juga ya. Kalian menciptakan ifkan ya, tandingan-tandingan. Innalladzina ta'budun, sungguhnya orang-orang innalladzina ta'budun, sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki atau tidak ya memberikan kepada kalian rizki. Fabtagu innallahi rizqa, maka berharaplah rizki dari sisi Allah dan sembahlah Allah dan bersyukurlah kepadanya, karena kepadanya lah kalian kembali. Allah alam, apakah artinya takhlukuna di sini mendustakan ya? Kayaknya kalau takhlukun di sini artinya menciptakan ifkan, tandingan. Coba kita lihat supaya lebih jelas. Ya, takhlukuna ifkan ya. Takhlukuna atau ifkan aja ya, dari ifkan. Nah, kita lihat artinya. Kamu membuat kebohongan ya, betul. Sungguhnya apa yang artinya di sini kebohongan juga. Ta'buduna wa takhluquna ifkan, dan kamu membuat kebohongan. Oh, ifkannya ini kebohongan ya. Takhluqunya tetap artinya membuat ya, membuat atau menciptakan kebohongan. Ya. Kalau bil ifki ya, betul-betul ifki itu artinya kebohongan. Kok niddan baru tandingan ya, fon ya. Niddan tandingan, kalau if kebohongan. Nah, jadi tetap ya maknanya takhluku di sini masih menciptakan, ifnya yang kebohongan. Tapi kalau di sini yang ikhtilaq ini baru kedustaan. Taib. Mafi muskilah. Al-adillah ala ismillahil khaliq ya, dalil-dalil mengenai nama Allah al-khaliq. Nah, ini maksudnya dalil-dalil secara akli ya, secara akal sehat. Kalau dalil Al-Quran dan sunnah, kalau Al-Quran jelas disebutkan tadi di surat Al-Hasyr ya. Bahkan cuma ini aja ayat yang menyebutkan kata al-khaliq. Nah, adapun kalau dalil-dalil di sini dalil adalah dalil-dalil akal. Innal adillata allati tadullu ala anna Allah ta'ala khaliqul kaun katsiran jiddan lakinna naktafi. Akan tetapi kita cukupkan fi hadzal maqam, pada kesempatan ini, isyaratan sari'ah ya, kita mendeteksi dengan cepat ila arba'adillah ya, kepada 4 pendalilan saja. Maksudnya dalil kaun ya, dalil kaun, adillati minal kaun nafsah ya, dalil dari kaun atau ciptaan. Tashhad bi anna Allah ta'ala huwal khaliq ya, yang mana engkau akan menyaksikan bahwasanya Allah lah sang pencipta. Dan Allah Ta'ala sudah Rabbana fi fatihati suratil A'la sudah berisyarat di pembukaan surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah, kalau khalaqa, kata khalaqa banyak ya. Khalaqa banyak. Tapi kalau al-khaliq disebutkan di sini lam yarid fil Quran illa marrah wahidah. Betul-betul satu kali aja ya, kata-kata al-khaliq. Taib, nadkhul ad-dalil al-awwal wujudul khalq ya, wujudul khalq. Jadi dalil bahwasanya Allah itu pencipta dikarenakan wujudul khalq, adanya makhluk. Ya, kalau ada makhluk pasti harus ada pencipta. Wa huwa yashhadu bi wujudi khaliqihi, dan ia bersaksi dengan adanya pencipta. Qala ta'ala, maksudnya ini dalilnya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah kalian itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Am humul khaliqun ya, ataukah kalian itu yang menciptakan diri kalian sendiri? Seperti itu. Jadi diuji ya, dan dengan ayat ini orang-orang kafir Quraisy diuji, bertanya ya, ditanya apakah kalian itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Sodafah, kalau dalam bahasa akidah sodafah biasanya tercipta secara kebetulan
Ya, ataukah kalian itu menciptakan diri kalian sendiri? Nah, ini tidak mungkin. وعندما تتأمل في عظيم خلق الله تتعجب من قدرة هذا الخالق العظيم ففي البحار والمحيطات ترى أنواع السمك. Dan ketika kita merenungi tentang keagungan ciptaan Allah, tata'ajab, engkau akan terkejut dengan kudrahnya Allah, ya, kemampuan Allah yang sangat besar. Fil bihar, dan di laut, wal muhitat, dan samudra, engkau akan melihat banyaknya ikan-ikan yang tidak terhitung, la tu'addu wa la tuhsa, bi mukhtalifil anwan, dengan warna-warna yang berbeda-beda, wa ashkal, dan bentuk-bentuk, wal ahjam, dan ukuran-ukuran, wa syu'ab, dan jenis-jenisnya, al marjaniyah, wa tara alaman akhar, dan engkau akan melihat makhluk lain, ghaniyan bil anwal wa ashkal, yang banyak memiliki warna-warna dan bentuk-bentuk, wal ahjam wal ajaib, dan ukuran-ukuran, dan apalagi al ajaib, ya, kehebatan-kehebatan, yasir binalabi mutkin wa jamalin sahir, yang berjalan dengan aturan-aturan yang telah ditentukan, wa jamalin sahir, dan bagusnya yang wa jamalun sahir, dan keindahan yang menyihir, seperti itu mungkin. وعندما ترى جمال الأرض المخلوقات التي تعيش فيها تعلم أن لها خالق مبدع أحسن كل شيء خلقه. انظر إلى الورود والأزهار ترى جمالها واختلاف ألوانها وأشكالها ورائحتها. Ini tentang bunga-bunga, ya, kita terjemahkan sedikit. Dan ketika engkau melihat keindahan bumi dan makhluk-makhluknya yang hidup di dalamnya, engkau akan mengetahui bahwasanya semua itu memiliki pencipta, ya. Khaliqun mubdi'un ahsan kunna syai' khalqah, ya, pencipta yang sangat-sangat baik, lebih baik dibandingkan pencipta yang lain. Ahsakulla syai' khalqah. Unzur, lihatlah kepada bunga-bunga, kepada bunga mawar dan bunga-bunga yang lain, engkau akan melihat indahnya dan perbedaan-perbedaan jenis-jenisnya dan bentuk-bentuknya dan wanginya, ukurannya. Ta'rif anna hadzal khaliq laisa hunaka haddun biqudratihi. Dari sini engkau akan mengetahui bahwasanya pencipta ini dia tidak mempunyai batas, ya, dari kehendaknya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan sesuatu, Allah taala akan ciptakan, ya. Tidak ada batasan untuk Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau membentuk sesuatu, ya, semua dari kehendak Allah taala. Allahu yaf'alu ma yasha wa yaqdir. Baik, itu yang pertama, ya. Dalil pertama, adanya ciptaan, ya, adanya ciptaan maka mewajibkan adanya yang mencipta. Kemudian dalil yang kedua, at-taswiyah, wa ma'nahu anna Allah taala khalaqan khalqa bi itqani badi'. Taswiyah ini keseimbangan, ya, balance, ya, keseimbangan atau keteraturan. Maknanya bahwasanya Allah taala menciptakan ciptaannya di itqan, ya, dengan sempurna, dengan detail, badi', ya, yang mendalam. Wa hadhihi mathalan fi jawarihuna, ya, dan itu nampak seperti yang di jawarihuna. Mana jawarih? Oh, panca indera, ya. Bukan anggota badan kita, ya, bil jawarih. Ya, seperti anggota badan kita ini. Fama min jarihatin illa wa atqanahu Allahu itqanan badi'an. Dan tidaklah dari anggota badan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah memberikan keistimewaan, ya, itqanan, ya, keistimewaan yang sempurna, hatta tuaddi wazifataha allati khuliqta min ajriha, ya, sampai-sampai ia melakukan tugas-tugasnya yang diciptakan, ya, allati khuliqat min ajriha, yang diciptakan untuknya. Misalnya mata, ya, dia diciptakan Allah untuk melihat saja. Mata tidak bisa digunakan untuk digunakan untuk makan. Telinga, ya, telinga hanya digunakan untuk mendengar, tidak bisa digunakan untuk minum, ya, seperti itu. Jadi betul-betul ciptaan ini taswiyah, ya, teratur, seimbang, sesuai dengan wazifahnya, tugas-tugasnya. Nah, jadi jangan sampai hidung dipakai minum, telinga dipakai apa?
Ya, telinga dipakai minum juga ya, sakit jangan, bukan tempatnya. Alladzi khalaqa fasawwa. Nah, Allah yang menciptakan dan fasawwa ya, dan menyeimbangkan ya, menyamakan. Walladzi qaddara fahada, dan Allah juga yang mentakdirkan dan memberi petunjuk. وقال في آية أخرى سن الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون. Ciptaan Allah yang atqana kulla syai', yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah sempurnakan segala sesuatunya. Innahu khabirun bima taf'alun. Sungguhnya Allah taala khabir, yang maha mengetahui. Maksudnya mengetahui di sini dia kayak apa ya? Khabir itu orang yang sudah paham betul ya. Khabir itu mengetahui dengan pengetahuan yang mendetail, itu khabir. Bima taf'alun, dengan apa-apa yang kalian lakukan. Nah, itu yang dalil yang kedua. Kemudian yang ketiga at-taqdir. Wa ma'nahu anna Allah ta'ala khalaqa kulla syai'in bitaqdirin wa hisabin. Ya, jadi takdir di sini ketentuan maksudnya, atau perhitungan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya dengan ketentuan dan perhitungan. Wa tertib, dan tertib ya, maksudnya berurutan. Bihaitsu yatanasab ma'a makani wujudihi wa zamanihi, yang mana itu sesuai dengan tempat ya ciptaan tersebut, wa zamanihi, dan waktunya. Bihaitsu yatala'amu ma'a ghairihi minal mawjudat. Qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, jadi dalilnya tentang takdir ya, tentang takdir. Min adillati 'ala dzalika asy-syams tab'at anna masafata law naqasat lakana min al-mumkin an nahtarik. Ya, seperti Allah taala menciptakan matahari. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan di sini seperti penciptaan matahari, Allah taala tentukan jauhnya. Ya. Ketika kurang saja sedikit ya jaraknya, misalnya jarak dari matahari berapa juta gitu ya. Kalau misalnya jadi ratusan ribu, ya sudah, nah tarik kita akan terbakar. Min zalika hadat takamul bainan nabati wasairil hayawanat. Fan nabat yatanaffas tsani akyasid al-karbon wa yakhrujul oksigen, wasairul hayawan yatanaffasul oksigen wa yakhruju tsani oksid karbon. Jadi istilahnya seperti itu juga manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia bernapas dengan oksigen ya, mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan tumbuhan